Hai sobat semua, nah kalian pasti sudah mengetahui tentang isu yang menjadi pembahasan di seluruh dunia. Nah pada saat ini lagi in-innya yaitu virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan novel coronavirus. Nah pada kali ini untuk materi yang saya sampaikan adalah tentang penyakit tersebut. Mari kita pelajari dulu dari sejarah coronavirus. Menurut CDC, virus corona yang menjangkiti manusia pada awalnya diidentifikasi pada pertengahan tahun 1960. Pada zaman itu, corona dianggap sebagai virus flu biasa. Meskipun ada korban meninggal di saat itu, namun virus corona pada tahun 60-an hingga 70-an masih belum dianggap penyakit yang serius. Teknologi medis yang belum secanggih sekarang, ditambah dengan virus corona yang belum bermutasi, membuat corona hanya dianggap flu biasa oleh kebanyakan orang. Nah, untuk kemudian pada tahun 2002 hingga tahun 2003, virus corona baru dianggap fatal dan berbahaya. Ya, virus corona menyebabkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Penyebabnya adalah salah satu jenis corona yang berasal dari hewan. Hal ini diprediksi dari kelelawar atau ular yang menyebar dalam tubuh musang. SARS pertama kali menginfeksi manusia pada tahun 2002 di Provinsi Guangdong, Tiongkok. Seperti yang dituliskan oleh WHO pada tahun 2003, terdapat lebih dari 8.000 kasus penyebaran SARS di seluruh dunia. Karena penyebaran yang terjadi di 26 negara, SARS dianggap salah satu keluarga virus corona yang fatal dan berbahaya. Gejalanya seperti mirip dengan flu biasa, yakni demam, sakit kepala, diare, dan menggigil. Pada akhirnya penderita juga akan mengalami masalah pada pernafasannya, di mana gejala ini merupakan gejala khas dari virus corona. Nah, pada tahun 2012 hingga 2015 terdapat wabah MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, di mana wabah ini dilaporkan pertama kali muncul di Arab Saudi. Penyakit ini merupakan penyakit endemik pada populasi unta yang ada di Timur Tengah dan Afrika. Nah, sejak itu banyak kasus-kasus penularan MERS yang dilaporkan di Timur Tengah. MERS menjadi perhatian global karena pada saat itu menyebabkan kematian yang tinggi. Ditambah tidak adanya antivirus yang efektif untuk menanggulangi penyakit tersebut. Nah, ini pada tahun 2019 yang baru-baru ini muncul ya untuk pertama kali di Wuhan di Tiongkok. Yaitu merupakan virus corona terbaru yang lebih kompleks dan berbahaya dibandingkan SARS dan MERS. Yang disebut di sini COVID-19. Tingkat penyebaran COVID-19 terbilang sangat cepat, bahkan WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Untuk selanjutnya, yang harus kita pelajari bagaimana penyebaran dari virusnya. Baik, di sini sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengenal dulu apa yang namanya droplet. Droplet yaitu suatu percikan air. Untuk kasus ini yaitu percikan air liur dari mulut maupun percikan dari pernapasan yang berukuran lebih dari 20 mikron. Droplet akan berterbangan di udara dan akan jatuh setelah jarak 1 hingga 2 meter. Hal ini karena sifat dari droplet tersebut mengikuti gaya gravitasi bumi. Kita juga harus mengenal apa itu aerosol. Aerosol adalah percikan air yang kecil ukurannya daripada droplet, yaitu kurang dari 10 mikron. Aerosol akan terbawa oleh angin sampai dengan jarak lebih dari 2 meter dan akan jatuh ke tanah pula seperti droplet.
karena memang sifat dari aerosol mengikuti gaya gravitasi bumi. Nah, ini ada pun juga yang dikatakan droplet nuklei, yaitu droplet tersebut mengering di udara karena pengaruh dari suhu dan angin. Sehingga virus yang awalnya berada dalam droplet tersebut, karena dropletnya mengering, akhirnya virus mengambang di udara, yang dapat menjadi aerosol juga. Risiko infeksi dari partikel aerosol sangatlah rendah untuk kebanyakan orang. Namun, bagi pekerja medis, partikel-partikel tersebut bisa mendatangkan risiko yang cukup tinggi. Menurut Profesor dan Ketua Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bryan University, prosedur lain yang menghasilkan risiko tinggi bagi tenaga medis yaitu terapi oksigen dan CPR, karena hal tersebut menghasilkan aerosol. Nah, ini menurut WHO, jalur penyebaran utama dari virus corona adalah melalui droplet atau tetesan air yang disebarkan ketika orang batuk, bersin, maupun bicara. Droplet ini terlalu berat untuk bertahan di udara, maka droplet tersebut dengan cepat jatuh ke lantai maupun permukaan. Jika kita lihat dari mode transmission, bahwa penularan COVID-19 seseorang dapat terinfeksi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan virus corona secara langsung terjadi apabila seseorang yang terpapar virus ini mengalami batuk, bersin, ataupun berbicara, dan percikannya langsung mengenai orang lain. Situasi ini biasanya terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat berinteraksi dalam jarak 1 meter atau sampai dengan 2 meter. Nah, sedangkan penularan virus corona secara tidak langsung yakni apabila seseorang sehat menyentuh permukaan benda apapun ya yang sudah terkena atau terkontaminasi oleh percikan atau tetesan dari seseorang yang terpapar COVID-19. Nah, ini tanpa melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan jika langsung menyentuh area wajah, khususnya bagian mulut, hidung, dan mata, hal inilah yang dapat menyebabkan virus menginfeksi tubuh orang sehat. Virus corona seperti yang diketahui dapat bertahan selama beberapa jam di berbagai permukaan, seperti permukaan berpori, seperti kain atau kardus. Ya, virus tersebut dapat bertahan selama 24 jam. Pada plastik dan stainless steel, virus tersebut bisa bertahan sampai 3 hari, dan pada tembaga sekitar 4 jam. Tapi dalam hal ini masih terus tetap dilakukan penelitian untuk mengetahui perkembangan dari cara penularan. Apakah hanya melalui droplet saja atau juga dapat melalui aerosol. Ketika tubuh seseorang terinfeksi, orang tersebut akan mengalami beberapa gejala. Pada pasien yang mengalami gejala ringan, mayoritas atau 99% pasien itu mengalami demam tinggi. Lebih dari separuhnya mengalami kelelahan dan batuk kering. Sekitar sepertiga pasien juga mengalami nyeri otot dan sulit bernafas. Terutama hal ini terjadi pada lansia atau orang yang sebelumnya memiliki riwayat penyakit penyerta. Nah, ini jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 tersebut membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang mengalami kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan. Di sini ya, mereka termasuk kasus ditimbang dari mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini tingkat kematiannya ditemukan hanya sekitar 2%. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana cara penularannya, sehingga pastinya kita akan bisa memahami keterkaitan dengan bagaimana cara pencegahan untuk memutus mata rantai penularan dari virus tersebut.
Ini ya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu sering cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik setelah beraktivitas, baik dari luar rumah maupun di dalam rumah. Jika terpaksa di sini berada di luar rumah, bawalah hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari virus. Untuk selanjutnya yaitu mengambil langkah untuk stay at home dalam waktu 2 kali masa inkubasi dari virus COVID-19 untuk menghindari penyebaran lebih luas. Melakukan social distancing dan physical distancing sesuai dengan himbauan pemerintah. Terapkan etika batuk dan bersin yaitu menutup mulut dan hidung. Kemudian buang segera tisu yang habis dipakai ke tempat sampah. Pakai masker jika mengalami sakit batuk atau flu. Dan yang terakhir, segeralah ke pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan diri jika mengalami gejala batuk, flu, dan sulit bernafas. Salah satu untuk mengetahui kita terinfeksi virus COVID-19, yaitu dengan analisis swab melalui uji laboratorium. Nah, ini ya saat membaca atau melihat pemberitaan terkait COVID-19, seringkali muncul istilah OTG, ODP, dan PDP. Ketiga istilah tersebut juga muncul dalam pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI. Untuk istilah yang pertama yaitu orang tanpa gejala atau OTG, yaitu orang yang tidak mengalami gejala COVID-19 akan tetapi memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. Istilah yang kedua yaitu orang dalam pemantauan atau disebut ODP. Orang tersebut memiliki gejala ringan seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Istilah yang ketiga yaitu PDP, ya, akan dikriteриakan sesuai dengan gejala yang nampak termasuk demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, sesak nafas, hingga sakit tenggorokan, dan mengalami pneumonia berat pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, ya, dan memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Istilah yang keempat yaitu konfirmasi, ya, yaitu pasien COVID-19 dengan hasil tes positif melalui PCR. Istilah yang kelima yaitu komorbid atau penyakit penyerta, yaitu penyakit lain yang dialami selain COVID-19. Nah, baik, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. See you.